Semua tertawa ketika pria lusuh itu masuk ruangan. Tapi 5 menit kemudian, suasana berubah beku, karena satu kalimat yang ia ucapkan membungkam seluruh ruangan reuni. Mau tahu siapa dia sebenarnya? Dan kenapa satu kalimat itu membuat semua orang terpaku? Tonton sampai akhir. Karena kisahnya tidak bisa ditebak. Ketik absen dan tulis kotamu di kolom komentar. Siapa tahu ceritanya pernah terjadi juga di kotamu. Hujan rintik menyapu kaca jendela gedung mewah di pusat kota. Lampu-lampu temaram dari ballroom hotel berkilauan, memantulkan kehangatan palsu yang mengalir dari gelas-gelas anggur dan senyum-senyum basa-basi. Di dalam ruangan megah itu, suara tawa bertalu-talu membelah suasana, mengalir deras dari bibir-bibir yang sudah terbiasa memamerkan kisah sukses dan cerita-cerita masa lalu yang telah disusun ulang seindah mungkin. Wah, Dimas, masih seperti dulu, tapi sekarang makin kaya, ya? Indah. Kamu nggak berubah. Masih cantik. Masih pemimpin aja. Lo sekarang kerja di mana? Wah, luar negeri? Keren, bro. Begitulah irama reuni itu mengalun. Semua yang hadir seakan berlomba menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengatasi waktu. Setelan jas rapi, gaun mahal, sepatu mengilap. Tak ada satupun yang datang dengan wajah seadanya. Semua sudah memoles diri, bukan hanya fisik, tapi juga kisah hidup mereka. Indah, mantan ketua angkatan, berdiri paling menonjol malam itu. Tubuhnya tegap, bahunya terbuka. Sorot matanya menandakan bahwa dia adalah pusat perhatian. Dengan gaun berwarna navy yang menjuntai elegan, ia tersenyum ramah pada siapapun yang lewat, tapi matanya menilai. Ia telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Dan malam ini, ia ingin dikenang sebagai yang paling berhasil. Di sisi lain, Dimas berdiri dengan setelan abu terang, rambut disisir ke belakang, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menyapa setiap orang seolah teman dekat, meski sebagian tak ia ingat. Ia tahu, semua mengenalnya sebagai motivator sukses dengan ribuan pengikut online. Tapi yang tak banyak tahu, ia sangat takut kehilangan pengakuan. Di tengah keglamoran itu, meja-meja bundar dihiasi lilin aromaterapi dan bunga segar. Satu meja dibiarkan kosong, dengan tulisan, "Untuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita." Sebuah kalimat yang terdengar mulia, tapi pada kenyataannya, semua sibuk bertanya dalam hati, "Ini buat siapa?" Tak ada yang sungguh-sungguh ingat siapa yang pantas duduk di sana. Tapi tak satu pun juga yang berani menghapus tulisan itu. Meja itu menjadi semacam simbol kesopanan yang dipajang, bukan niat tulus. Musik mengalun pelan, suasana menjadi semakin riuh dengan kedatangan tamu-tamu yang datang belakangan. Beberapa panitia lalu membuka sesi mikrofon terbuka. "Yuk, yang punya kenangan lucu masa SMA, sharing dong." Tawa pecah, kisah-kisah tentang bolos massal, cinta monyet, dan guru killer pun berseliweran. Tapi di balik tawa, ada kerinduan yang tak diucapkan. Kerinduan pada masa ketika segalanya belum serumit sekarang. Di mata yang tersenyum itu, ada kantung-kantung lelah. Di balik cerita sukses, ada luka-luka kecil yang disembunyikan rapi. Bu Mira, guru wali kelas mereka, hadir malam itu. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia duduk di kursi depan, memerhatikan murid-muridnya yang kini dewasa, sebagian hampir tak bisa dikenali. Ia menyimpan banyak ingatan, termasuk tentang murid-murid yang tak pernah kembali atau yang hilang dari percakapan malam itu. Tapi ia diam saja. Ia tahu, malam ini bukan tentang kejujuran. Ini tentang pertunjukan. Langit di luar makin gelap. Petir sesekali menyambar, tapi tertutup suara tawa yang semakin tinggi. Kecanggihan dekorasi, makanan berlimpah, minuman mahal, semuanya seolah menutup ketidaknyamanan yang mulai merayap pelan. Ada yang tak utuh di malam itu. Tapi semua terlalu sibuk menjadi versi terbaik diri mereka untuk menyadarinya. Indah berdiri di tengah ruangan, mengangkat gelasnya. Untuk kita semua, yang telah tumbuh, bertahan, dan berhasil. Gelas-gelas berdenting, suara hidup kita menggema. Tapi ada jeda hening sesaat.
Seseorang teringat sesuatu, atau seseorang, tapi memilih membuangnya dari pikiran. Mungkin cuma perasaan. Dan saat semua bersulang, dari kejauhan, seseorang membuka pintu. Tak ada yang melihatnya masuk. Tak ada yang menyambut. Tak ada yang mengira bahwa ia akan menjadi pusat cerita. Tidak malam itu, tidak di antara para pemenang. Namun pelan-pelan, awan mendung di langit tak hanya menyelimuti gedung, tapi juga mulai merayap di hati mereka. Akan ada yang berubah. Dan tidak ada yang siap untuk itu. Pintu besar ballroom terbuka perlahan. Bukan dengan gemuruh. Bukan pula dengan ketukan keras. Hanya derit pelan yang bahkan nyaris tenggelam oleh musik jazz yang mengalun dari sudut ruangan. Tapi entah kenapa, sebagian mata di ruangan itu secara naluriah menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Rambutnya sedikit panjang, acak-acakan, tampak tak pernah tersentuh sisir. Jaket coklat kusam menggantung di bahunya, nyaris tak menutupi seluruh tubuhnya yang kurus. Sandal jepit usang, celana panjang yang sudah memudar warnanya, dan tas kain selempang yang nyaris robek di bagian bawah. Penampilannya bertolak belakang dengan kemewahan ruangan itu. Beberapa tamu langsung menunduk, berpura-pura tak melihat. Yang lain saling pandang, mencoba memastikan apakah pria itu salah masuk ruangan. Ada yang spontan mengerutkan dahi, ada pula yang menyeringai geli. Indah, yang saat itu sedang berdiri dekat panggung, membeku sejenak. Sorot matanya mengamati pria itu dari kepala hingga kaki. Ia menoleh ke panitia di belakangnya dan berbisik pelan namun tajam. Siapa dia? Kenapa bisa masuk? Panitia panik. Salah satu dari mereka, Rifki, menghampiri pria itu dengan langkah cepat dan senyum terpaksa. Maaf, Pak, ini acara reuni alumni. Mungkin Bapak salah ruangan. Pria itu hanya tersenyum kecil. Tanpa menjawab, ia mengangguk sekali. Lalu berjalan pelan melewati Rifki yang terdiam karena tak tahu harus menghentikan atau membiarkan. Langkah-langkahnya terdengar lambat namun pasti, seolah ia tahu kemana harus pergi. Ia berjalan menyusuri lorong meja-meja bundar, melewati tamu-tamu yang kini mulai berbisik, tertawa kecil. Bahkan ada yang mengangkat ponsel diam-diam untuk merekam. Siapa tuh? Gelandangannya. Wah, ini pasti prank, deh. Lihat deh sendalnya. Astaga. Tapi pria itu tak terusik. Matanya menyapu ruangan. Ada tatapan yang sulit dijelaskan, antara teduh, lelah, dan dalam. Tapi tidak ada kemarahan. Tidak pula rasa minder. Ia tampak sangat nyaman dalam ketidaksesuaian itu. Ia memilih duduk di kursi pojok, yang sedikit tersembunyi di belakang tiang. Meja itu sebenarnya dikhususkan untuk peralatan panitia, bukan tamu. Tapi ia duduk dengan tenang, tak menyentuh makanan, tak menyapa siapapun. Tangannya membuka tas kain dan mengeluarkan buku lusuh. Ia membukanya, menatap halaman-halaman usang itu seolah di dalamnya tersimpan lebih dari sekadar kata. Beberapa orang mulai tertawa pelan. Dimas, yang sedari tadi hanya memperhatikan dari jauh, melirik Indah. Mungkin itu salah satu mantan murid yang kita lupa. Gumamnya, mencoba logis. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Lebih terdengar seperti alasan agar terlihat tetap sopan. Indah mencibir. Kalau dia mantan murid sini, aku pasti ingat. Gak mungkin alumni SMA kita datang kayak gitu. Ini ruangan orang-orang yang sudah sukses. Mas Dimas, bukan tempat orang seperti itu. Bu Mira yang duduk tak jauh dari sana hanya memperhatikan. Ia tak ikut tertawa. Matanya menyipit, seolah mencoba menggali dari ingatannya. Tapi wajah pria itu asing. Atau mungkin, terlalu berubah dari versi yang pernah ia kenal? Salah satu panitia ingin menghampiri lagi. Tapi Bu Mira mengangkat tangannya pelan. Biar saja dia tidak mengganggu. Waktu berjalan. Acara terus bergulir. Tapi entah kenapa, kehadiran pria itu seolah menggeser pusat gravitasi ruangan. Di sela-sela tawa dan candaan, mata-mata diam-diam tetap mengarah ke sudut tempatnya duduk. Ia tak melakukan apa-apa. Hanya membuka-buka bukunya, terkadang mencoret sesuatu, terkadang mengangkat wajah menatap keramaian. Senyumnya tipis.
seolah tahu sedang dibicarakan. Tapi tak peduli. Tiba-tiba, seseorang datang membawa makanan tambahan ke meja itu. Seorang pelayan hotel. Wajahnya kaku, seolah disuruh secara paksa oleh salah satu panitia. Pria itu menunduk sopan, mengucap terima kasih, namun tetap tak menyentuh apapun. Ada yang mulai merasa risih. Beberapa tamu perempuan pindah kursi. Salah satu dari mereka bahkan dengan terang-terangan berkata, "Aku nggak nyaman. Harusnya panitia jaga kualitas acara." Indah semakin gelisah. Baginya, malam ini adalah panggung. Reuni ini adalah hasil kerja kerasnya. Ia yang menggagas. Ia pula yang mendanai sebagian besar acaranya. Ia tak rela ada noda dalam lukisan sempurna yang sudah ia siapkan berbulan-bulan. Ia mendekati Rifki lagi. "Tolong, benerin ini. Jangan bikin tamu-tamu jadi nggak nyaman. Minimal tanyakan identitasnya, atau keluarkan dengan sopan." Rifki kembali bingung. Tapi sebelum ia bergerak, terdengar suara kursi ditarik. Semua menoleh. Pria itu berdiri perlahan. Ia berjalan menuju bagian depan, tempat panggung dan mikrofon berada. Langkahnya tetap tenang. Tidak tergesa. Tidak gentar. Sekelilingnya hening. Musik dihentikan. Semua mata menatap. Indah berdiri setengah badan. Dimas menghentikan napasnya. Rifki bahkan tak sempat menghalangi. Bumira mencengkeram kursinya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Dan pria itu, tanpa diminta, tanpa pengantar, tanpa undangan, berdiri tepat di tengah ruangan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dan bibirnya mulai membuka. Namun sebelum satu suku kata pun keluar, suasana sudah menegang. Semua orang tahu, apapun yang keluar dari mulut pria itu, akan mengubah malam itu selamanya. Hening menggantung di udara. Seolah semua suara ditarik oleh satu gravitasi asing yang datang dari panggung. Pria itu berdiri tegak di depan mikrofon. Sorot lampu mengenai wajahnya yang samar-samar. Kerutan di kening. Sorot mata yang tak bisa ditebak. Tapi bukan keangkuhan yang memancar. Bukan pula kegugupan. Justru ketenangan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri, memandangi satu persatu wajah yang menatapnya. Wajah-wajah yang dulu mungkin penuh tawa dan kepolosan, kini dipenuhi rasa tidak nyaman, bingung, bahkan malu karena tertangkap sedang menilai. Beberapa detik yang terasa seperti menit berlalu. Dimas menyilangkan tangan di depan dada, mencoba bersikap santai, tapi jarinya bergerak gelisah. Indah melirik ke kiri kanan, seolah berharap seseorang akan memotong momen aneh ini. Bumira hanya terdiam, matanya tak berkedip, seperti sedang mencoba membaca sesuatu yang tertulis di wajah pria itu. Dan saat pria itu akhirnya membuka suara, ia tidak menyebutkan nama, tidak pula memperkenalkan diri. "Maaf jika kehadiran saya mengganggu malam yang indah ini." Suara itu serak, dalam, dan jujur, tidak terdengar seperti ancaman. Tapi justru karena itulah, karena kelembutannya, semua merasa lebih terguncang. Suara itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipandang sebelah mata. Terlalu santai untuk seseorang yang dianggap mengacaukan pesta. Ia tidak berkata banyak setelah itu. Ia menunduk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke kursinya yang terletak di pojok ruangan. Tidak satu pun yang tahu harus berbuat apa. Tak ada yang tahu kenapa ia datang, kenapa ia berdiri, dan kenapa ia memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Namun satu hal yang mulai terasa adalah, kehadirannya mengubah napas di ruangan itu. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini dengan nada berbeda. "Dia kenapa sih? Cuma minta maaf lalu duduk lagi. Aneh. Tapi kok aku jadi nggak enak sendiri ya? Mungkin dia salah satu dari kita. Tapi berubah banget." Indah, yang biasanya paling vokal, justru memilih diam. Ada kekacauan kecil dalam pikirannya. Sebagai pemilik acara, ia merasa terusik. Tapi sebagai manusia, ia merasa tertohok. Ia tidak mengenali pria itu. Tapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang merasa bersalah,
tanpa tahu alasannya. Dimas perlahan berjalan mendekat ke arah pria itu. Bukan untuk mengusir, bukan pula untuk menyapa. Ia hanya ingin mengamati lebih dekat. Tapi saat berjarak beberapa meter, ia berhenti. Ada semacam aura yang sulit ditembus. Pria itu tidak sedang marah, tapi jelas tidak sedang ingin didekati. Ia sedang hadir, diam-diam namun penuh. Dan itu cukup membuat orang mundur perlahan. Sementara itu, pria itu membuka kembali bukunya. Beberapa tamu mencoba mengintip dari kejauhan. Di sana bukan sekadar catatan biasa. Ada tulisan tangan rapi, sketsa, diagram, bahkan coretan-coretan yang mirip dengan denah atau struktur. Seperti catatan seorang pengamat, atau seorang yang terlalu lama memperhatikan sesuatu, tanpa pernah diperhatikan balik. Bu Mira akhirnya berdiri. Perlahan ia berjalan mendekati pria itu, dengan langkah pelan dan hati-hati. Ia berhenti di sampingnya, menatap buku yang terbuka. "Boleh saya lihat?" tanyanya lembut. Pria itu menoleh. Untuk pertama kalinya, ada senyum tipis yang muncul. Ia mengangguk. Bu Mira membalik beberapa halaman. Tangannya gemetar. Tulisan itu, rasanya pernah ia lihat. Gaya menulisnya, cara mencoret kata-kata yang salah, bahkan cara melingkari sesuatu yang dianggap penting. Dan satu lembar terakhir membuatnya tercekat. Sebuah daftar nama. Semua nama murid kelas 3 IPA 2, kelas yang pernah ia dampingi lebih dari 1 dekade lalu. Tapi ada satu hal yang membuat daftar itu istimewa. Di samping beberapa nama, ada tanda silang. Di samping yang lain, ada catatan kecil, ujian fisika ganti soal, esai bahasa tulis ulang, prakarya kerjakan penuh. Itu bukan catatan biasa. Itu catatan kerja. Seolah pria ini pernah menjadi bayangan di balik tugas-tugas mereka. Bu Mira menutup buku itu perlahan. "Dulu, kamu pernah duduk di ujung belakang, ya?" Bisiknya nyaris tak terdengar. Pria itu hanya tersenyum, tapi tidak menjawab. Dan keheningan kembali melingkupi mereka. Saat itu, tak seorang pun tahu harus berkata apa. Tapi yang jelas, pria ini bukan sembarang tamu. Bukan pula pengemis. Ia membawa sesuatu yang lebih berat dari penampilan lusuhnya. Ia membawa masa lalu. Dan kehadirannya kini membuat semua orang mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa ia tahu begitu banyak? Kenapa dia datang malam ini? Namun tidak satu pun dari mereka siap. Jika jawaban yang sebenarnya jauh lebih dekat dari yang mereka duga. Senyap yang menggantung malam itu bukan senyap biasa. Ia menempel di dinding-dinding megah ruangan, mengisi rongga dada para tamu yang tadi tertawa lantang. Suasana berubah bukan karena seseorang berteriak, tapi karena seseorang tak banyak bicara. Dan diam yang bermakna jauh lebih memekakan dari suara gaduh. Bu Mira masih berdiri di samping pria itu. Pandangannya kosong menatap halaman-halaman buku lusuh yang barusan ia pegang. Namanya tidak tertulis di sana, tapi jejaknya ada di setiap catatan yang ia lihat. Ia seolah diseret kembali ke lorong masa lalu, kelas dengan jendela besar, papan tulis hitam, dan barisan bangku yang kini hanya hidup dalam ingatan. 12 tahun lalu, kelas 3 IPA 2. Murid-murid ramai saat itu. Lincah, penuh semangat, tapi juga keras kepala. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang hanya datang untuk mengisi absen. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang tak pernah jadi pusat perhatian. Ia selalu duduk di paling pojok, tak pernah bicara kecuali diminta. Namanya jarang disebut. Bahkan ketika absen, tak ada yang menyadari ia tidak ada. Ia bukan murid yang brilian. Nilainya biasa, tidak pernah masuk 10 besar. Tapi entah bagaimana, selalu lulus setiap mata pelajaran. Tidak mencolok, tidak juga bermasalah. Dan itulah yang membuatnya nyaris tak terlihat. Namun Bu Mira mulai teringat satu persatu fragmen ganjil dari masa itu. Pernah suatu kali, ada 3 murid yang mendapatkan nilai luar biasa tinggi di mata pelajaran fisika. Padahal sebelumnya mereka selalu gagal. Ketika ditanya, mereka bilang, "Belajar bareng kok, Bu."
Jawaban yang saat itu terdengar masuk akal. Tapi malam ini, terasa janggal. Ada juga kejadian saat Indah menyerahkan tugas esai bahasa Indonesia yang isinya terlalu matang untuk ukuran anak SMA. Bahkan kalimat pembukanya menggunakan diksi yang tak umum. Bu Mira memujinya kala itu. Tapi sekarang, ia ingat, tulisan tangan Indah tak pernah serapi itu. Dan Dimas dulu pernah jadi bahan gunjingan karena tiba-tiba memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Padahal, naskahnya tidak sejalan dengan cara bicaranya sehari-hari. Saat itu, semua menganggap Dimas akhirnya serius. Tapi sekarang, Bu Mira mulai menyusun potongan yang tercecer. Satu nama terus melayang di kepala. Arman, murid yang dulu tidak pernah jadi siapa-siapa. Yang tak pernah diminta bicara. Yang bahkan tak pernah muncul di buku tahunan angkatan karena tak hadir saat pemotretan. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang mengingatnya. Tapi mungkin malam ini, ia kembali bukan untuk dikenali, tapi untuk mengingatkan. Di sudut ruangan, pria itu masih duduk. Tangannya sibuk menulis sesuatu di lembaran kosong yang diselipkan dalam bukunya. Tangannya tenang. Seolah tak terganggu sorotan puluhan mata yang mulai mencoba mencocokkan wajah lusuh itu dengan satu nama yang lama terkubur. Dimas berdiri di pojok. Punggungnya bersandar ke dinding. Wajahnya menegang, bukan karena takut, tapi karena kesadaran perlahan menyusup ke pikirannya. Ia teringat saat malam-malam ujian, ketika seseorang tiba-tiba mengirimkan file jawabannya melalui disket. Ia tak pernah bertanya siapa, tak pernah berterima kasih. Ia hanya mengandalkan, lalu lupa. Indah menatap tangannya sendiri. Kukunya yang dipoles rapi bergetar ringan. Ia teringat suara lembut di perpustakaan, seseorang yang pernah membisikkan, "Kalau kamu pakai struktur ini, esaimu lebih kuat." Saat itu ia hanya mengangguk, lalu menyalin ulang semuanya. Ia pun lupa pada si pemberi saran. Tapi kalimat itu, kini terngiang persis seperti yang ia baca di buku pria tadi. Ruang reuni berubah menjadi museum sunyi. Semua kenangan yang semula dianggap remeh, kini berdiri gagah dalam benak masing-masing tamu. Kenangan yang dulu mereka remehkan. Sosok yang mereka abaikan. Tapi ternyata diam-diam. Dia menyentuh bagian terdalam hidup mereka. Malam itu, bukan pria itu yang terlihat asing. Justru merekalah yang terlihat kehilangan arah. Bu Mira kembali duduk. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Tak ada air mata. Tapi ada luka yang tak bisa dilihat. Luka karena lupa. Luka karena pernah menjadi saksi seseorang yang menolong banyak, tapi tak pernah diminta masuk ke dalam lingkaran. Ia bergumam pelan, nyaris seperti doa. Kadang kita terlalu sibuk merayakan yang bersinar, sampai lupa siapa yang pernah menyalakan lilin. Dan saat itu, tanpa aba-aba, sebagian tamu mulai menutup mulutnya sendiri. Beberapa menunduk. Ada yang mematikan ponselnya. Bahkan musik latar pun tak berani menyala lagi. Seolah semua sadar, mereka bukan sedang menyambut tamu, tapi sedang didatangi oleh bayang-bayang yang mereka usir dari ingatan. Pria itu tak menuntut, tak bertanya. Ia hanya hadir, seperti matahari pagi yang tak pernah minta disambut, tapi tetap memberi terang, lalu pergi tanpa pamit. Dan malam itu, meski tidak ada satupun yang yakin siapa dia, semua merasa mereka telah bertemu dengan seseorang yang perannya jauh lebih besar daripada yang pernah mereka izinkan untuk diakui. Tak ada satupun suara yang terdengar saat pria itu berdiri kembali dari kursinya. Kursi berderit pelan, nyaris seperti isyarat bahwa sesuatu akan dimulai. Semua mata menoleh, tak lagi karena ingin mencibir, tapi karena ingin mengerti. Keheningan yang menggantung seperti kabut tebal, dan di tengah kabut itu, berdirilah sosok yang telah lama mereka lupakan, atau sengaja mereka buang dari ingatan. Lampu panggung tak diarahkan padanya, tapi seisi ruangan tahu, kali ini bukan lampu yang membuat seseorang terlihat, tapi kehadirannya sendiri yang menyilaukan. Dengan langkah yang tetap tenang, ia kembali berjalan ke depan. Tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang membisikkan, "Usir dia." Tidak ada pula yang mengangkat kamera. Tiba-tiba, semua yang tadinya merasa berkuasa, kini merasa seperti murid kembali. Diam,
menunggu, dan tak tahu apa yang akan terjadi. Ia berdiri di depan mikrofon. Kali ini, ia tak menunduk. Pandangannya lurus, menyapu wajah demi wajah. Ada yang ia kenali, ada pula yang hanya samar. Tapi yang jelas, ia tahu, semua yang ada di hadapannya punya benang merah dengannya. Bukan karena masa lalu yang hangat, tapi karena masa lalu yang mereka abaikan. Tangannya meraih mikrofon. Suara gesekan logam menggema singkat. Lalu ia mengucapkan satu kalimat. Pelan, tapi utuh. Tanpa aku, tak satu pun dari kalian akan berdiri di sini malam ini. Ruangan seperti ditampar kenyataan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani tertawa. Kalimat itu bukan ancaman. Bukan juga bentuk dendam. Justru karena itulah, kalimat itu mengguncang lebih dalam. Ia tidak mengucapkannya dengan kemarahan. Tidak juga dengan kesombongan. Justru nadanya datar. Nyaris seperti seseorang yang sedang membaca fakta dari buku sejarah. Indah menelan ludah. Wajahnya menegang. Mata mencari arah lain untuk dilihat. Tapi kemanapun ia menoleh, hanya ada tatapan orang-orang yang sama kosongnya. Dimas berdiri kaku. Tangan yang tadi percaya diri kini menggenggam erat di belakang punggung. Ia tak tahu apakah ia harus menanggapi, menyangkal, atau pura-pura tidak paham. Dan Bu Mira, ia duduk dengan kedua tangan bertaut di pangkuannya. Tidak menangis, tapi matanya basah. Kalimat itu menggali kembali semua kenangan yang belum sempat dituntaskan. Ia teringat betapa ia dulu tahu ada ketidakadilan kecil dalam kelasnya, tapi memilih diam. Terlalu sibuk mengejar administrasi, menutup mata pada pola-pola yang seharusnya bisa dihentikan. Pria itu tak berkata lagi. Ia tidak perlu. Kalimat itu sudah cukup. Karena dalam satu kalimat, ia mengembalikan potongan-potongan yang berserakan. Semua yang dulu menertawakannya kini justru merasa ditelanjangi. Semua yang pernah meminjam ilmunya, memanfaatkan kecerdasannya, menyuruhnya diam-diam menyelesaikan tugas, kini sadar mereka tidak berdiri sendiri menuju sukses. Ada tangan yang dulu menulis di balik nama mereka. Ada pikiran yang dulu bekerja saat mereka sibuk bersenang-senang. Dan mereka lupa mengucap terima kasih. Bahkan, mereka lupa bahwa orang itu pernah ada. Seorang tamu, perempuan, alumni yang tak terlalu dikenal, tiba-tiba meneteskan air mata. Bukan karena mengenal pria itu, tapi karena kalimatnya memukul sesuatu dalam dirinya. Ia berdiri dari kursinya, perlahan-lahan, lalu berbisik lirih. Maaf. Tapi suaranya tak terdengar jelas, tertelan oleh diam yang lebih nyaring. Ada pula yang mulai menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ada yang memalingkan muka ke arah jendela, menatap hujan yang kini turun deras. Sebagian ingin pergi, tapi tubuh mereka seakan terpaku. Tidak oleh pria itu, tapi oleh rasa malu yang tak punya bentuk. Pria itu memandangi mereka sekali lagi. Tidak dengan amarah, tidak pula dengan kecewa. Ia hanya melihat, seperti seseorang yang tahu sejak awal bahwa begitulah reaksi mereka. Ia menghela napas pendek, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk dipuji, tidak pula untuk menuntut balas. Saya hanya ingin kalian tahu saya ada." Kalimat kedua itu tak kalah menghantam. Ia tidak ingin diangkat sebagai pahlawan, tidak ingin duduk di panggung kehormatan. Ia hanya ingin diakui sebagai bagian dari sejarah yang pernah kalian tulis. Bukan nama di barisan depan, tapi seseorang yang berdiri di bayang-bayang, menopang agar yang lain bisa bersinar. Dan ketika ia selesai bicara, tak ada tepuk tangan. Bukan karena tak pantas diberi, tapi karena semua tahu, itu bukan momen untuk tepuk tangan. Itu momen untuk diam, untuk merenung. Untuk akhirnya jujur pada diri sendiri. Ia kembali berjalan ke kursinya. Tapi sebelum duduk, ia menyampirkan tas kainnya ke bahu, menatap jam dinding sejenak, lalu memutuskan, ia akan pergi. Tanpa pamit, tanpa pelukan, tanpa undangan makan malam. Ia datang hanya untuk bicara. Lalu pergi, seperti matahari sore yang menurunkan cahaya tanpa mengharap pujian. Ia tidak ingin menebus masa lalu. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa dirinya bukan ilusi.
bahwa meski tak pernah dicatat, ia ada. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ketika ia berjalan melewati meja-meja bundar itu, semua kepala tertunduk. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka sadar, mereka tidak sehebat yang mereka kira. Pintu ballroom kembali terbuka. Kali ini tidak ada derit, tidak ada sorak. Hanya suara angin hujan yang masuk sebentar lalu hilang bersama langkah pria itu. Dan di dalam ruangan yang penuh hiasan mahal itu, tersisa keheningan yang lebih mewah dari apapun yang disajikan malam itu. Kejujuran yang telat. Bersambung ke bab 6. Kebenaran yang terkubur. Pintu itu telah tertutup kembali. Tak ada suara yang tersisa selain detak waktu yang perlahan merambat di dinding ruangan. Musik latar yang tadi menemani penuh gaya, kini dimatikan. Bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena rasanya tak satu pun nada mampu menyambung atmosfer yang telah berubah total. Indah duduk diam di kursinya. Tangan kirinya memegang gelas wine yang sejak tadi tak tersentuh. Tangan kanannya mencengkeram gaun mahal yang kini terasa sempit. Ia mencoba tersenyum, mencoba menormalkan wajahnya, tapi matanya tak bisa dibohongi. Ada perasaan asing yang merambat perlahan. Perasaan bahwa ia baru saja disadarkan akan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Dimas berdiri di belakang ruangan. Pandangannya kosong. Ia tak bicara pada siapapun. Tak lagi menyapa dengan gestur khasnya. Tangannya menyentuh dagu, dan dalam benaknya, satu demi satu detail kecil dari masa SMA seperti menyeruak tanpa bisa dihentikan. Semua orang tampak kehilangan kendali atas versi diri mereka yang selama ini mereka bangun. Dan di tengah kekacauan batin itu, Bu Mira berdiri perlahan. Dengan langkah tertahan, ia berjalan ke tengah ruangan, menatap para mantan muridnya. Tak ada catatan yang dibawanya. Tak ada rencana pidato. Tapi kali ini, ia bicara bukan sebagai guru. Ia bicara sebagai saksi yang selama ini memilih diam. Nama dia Arman. Suaranya nyaris bergetar, tapi tetap jelas. Dia murid kita. Kelas 3 IPA 2. Duduk di pojok, dekat jendela. Beberapa kepala langsung mendongak. Nama itu seakan menampar keras ke dalam ingatan. Arman. Nama yang terdengar asing namun pernah tinggal di antara catatan mereka. Nama yang mungkin sempat mereka tulis di kertas ulangan karena butuh tanda terima kasih. Lalu dihapus sebelum dikumpulkan. Bu Mira melanjutkan, suaranya lebih tenang. Dulu aku tahu, banyak dari kalian yang mengandalkan dia. Tanpa kalian minta secara terang-terangan, dia selalu bersedia. Tugas kalian dia yang kerjakan. Laporan praktikum kalian dia yang rangkum. Bahkan saat kalian lelah belajar, dia yang kalian minta buatkan ringkasan. Tapi dia tak pernah menolak. Beberapa tamu mulai menunduk lebih dalam. Tak ada yang menyangkal. Tak ada yang membantah. Karena yang lebih menyakitkan dari pengakuan adalah diam yang menyetujui. Satu-satunya kesalahannya, lanjut Bu Mira, adalah terlalu ikhlas. Terlalu baik untuk kalian yang saat itu terlalu egois untuk melihat. Bahkan aku, sebagai guru waktu itu hanya menegur dia. Bukan karena kalian memanfaatkan dia. Tapi karena aku takut nilai kalian jadi tidak adil. Dan bodohnya aku tak pernah menanyakan kenapa dia melakukannya. Bu Mira menatap Indah. Aku ingat, kamu pernah marah padaku karena nilaimu ditahan. Indah, padahal kamu tahu, tugas itu bukan kamu yang buat. Kamu tahu siapa yang membantu, tapi kamu diam. Indah terperanjat. Ia ingin membantah, tapi tidak bisa. Tenggorokannya mengering. Kata-kata yang biasa mengalir lancar dari bibirnya kini menguap. Hilang entah kemana. Dan kamu, Dimas. Bu Mira berpaling. Kamu dulu begitu marah saat aku tanya tentang naskah karya tulismu. Kamu menyebutku tidak percaya. Padahal, kamu tahu tulisan itu bukan hasil tanganmu. Kamu tahu itu bukan suara hatimu. Itu suara orang yang tak kamu beri satupun ucapan terima kasih. Dimas menutup mata. Rahangnya mengeras. Tapi matanya memerah. Dan air yang selama ini tertahan jatuh juga. Aku biarkan dia hilang dari daftar. Aku biarkan dia pergi tanpa panggilan ulang.
Bahkan saat kalian kumpulkan uang untuk buku tahunan, dia tak sanggup bayar. Dan kalian tertawa. Satu persatu wajah memucat. Malam itu telah berubah menjadi cermin besar. Dan tak seorang pun siap melihat pantulan jujurnya. Dari meja panitia, Rifki, yang dari awal gelisah, membuka sebuah kotak penyimpanan yang dibawanya. Isinya dokumen, daftar kehadiran, fotokopi ijazah, dan file alumni. Ia menaruh satu lembar ke atas meja, daftar konfirmasi kehadiran reuni. Nama Arman tidak ada di sana. Lalu satu lembar lain, buku tahunan SMA angkatan 2008. Ia membuka halaman demi halaman. Foto indah, Dimas, semua murid penuh senyum. Di halaman paling belakang, ada satu kolom kecil, murid yang tidak hadir saat pemotretan. Tidak ada foto. Hanya nama-nama. Salah satunya, Arman Bashir. Bahkan di buku memori itu pun, ia hanya jadi catatan kaki. Dan semua yang hadir, sadar bahwa yang mereka hadapi malam ini bukan sekadar seorang pria lusuh yang datang tiba-tiba. Yang mereka hadapi adalah kenyataan yang selama ini mereka tutupi. Bahwa dalam perjalanan menuju puncak, ada seseorang yang mereka injak tanpa sadar. Bahwa dalam tawa mereka hari ini, ada seseorang yang pernah menangis diam-diam. Dan bahwa selama ini, mereka tidak benar-benar tumbuh. Mereka hanya disangga. Bu Mira duduk kembali. Tak ada air mata di pipinya. Tapi yang terlihat jelas adalah kelelahan batin. Ia telah menyimpan luka itu terlalu lama. Dan malam ini, luka itu terbuka sendiri. Bukan untuk dilukai lagi, tapi untuk disembuhkan. Semua orang tahu, setelah ini, mereka tak akan pernah melihat reuni dengan cara yang sama lagi. Karena malam ini, bukan tentang perayaan, tapi pengakuan. Dan pengakuan adalah bentuk kejujuran yang paling menyakitkan. Waktu seakan melambat di ruangan itu. Sejak nama Arman disebut, sejak kenyataan ditumpahkan seperti air bah yang tak bisa dibendung, udara di dalam ballroom berubah pekat. Meja-meja yang sebelumnya penuh canda kini sunyi bagai ruang sidang. Bukan karena semua sepakat, tapi karena semua tercengang. Karena tidak ada yang menyangka bahwa ingatan masa lalu yang mereka anggap remeh, kini menuntut pertanggungjawaban secara diam-diam. Tak satu pun dari mereka menyangka malam reuni akan berubah menjadi malam penghakiman yang dilakukan oleh hati mereka sendiri. Indah masih menatap kosong ke depan. Kedua tangannya menggenggam tepi kursi begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ia bukan sedang marah. Ia sedang bingung tentang siapa dirinya selama ini. Dulu ia merasa pantas menjadi ketua angkatan, merasa berhak karena nilai dan prestasi. Tapi malam ini, seluruh definisi tentang berhak terguncang. Ada bagian dari dirinya yang ingin berdiri, menyanggah. Tapi lebih besar bagian yang sadar. Selama ini ia hidup dengan bantuan orang yang tak pernah ia lihat. Kenapa tidak ada yang pernah bicara tentang dia? Gumamnya pelan, nyaris tanpa suara. Rifki yang duduk di sampingnya mendengar, namun hanya menunduk. Ia tak punya jawaban. Tak ingin membuat alasan. Karena alasan apapun malam ini hanya akan terdengar seperti pembelaan dari seseorang yang terlambat menyadari bahwa ada kejahatan dalam diam. Dimas berjalan menuju dinding belakang, menjauh dari kerumunan. Ia bersandar, menutup wajah dengan satu tangan, bahunya sedikit bergetar. Seorang rekan menepuk punggungnya, tapi Dimas tak bereaksi. Ia terlalu sibuk menahan sesuatu yang selama ini ia bungkam, rasa bersalah. Di dalam benaknya, suara Bu Mira terus terngiang, bersamaan dengan suara-suara kecil masa lalu. Men, bantuin dong ngerjain ini. Men, kalau kamu ngerjain semua, kita traktir, deh. Men, jangan bilang siapa-siapa ya. Semua itu dulu terdengar biasa, bahkan menyenangkan. Arman selalu tersenyum, tak pernah menolak. Mereka menyebutnya teman, tapi memperlakukannya seperti alat. Dan Dimas, ia tahu itu. Tapi ia terlalu menikmati kemudahan yang ditawarkan untuk peduli. Sekarang, kemudahan itu berubah menjadi belenggu. Dari sisi lain ruangan, satu persatu tamu mulai berbisik. Tapi tidak seperti sebelumnya. Bukan cibiran atau tawa.
melainkan bisik-bisik yang penuh penyesalan, ketidakpastian, dan rasa ingin tahu yang terlambat. Benar dia Arman? Yang dulu duduk di pojok. Kenapa dia bisa berubah sejauh itu? Kita benar-benar nggak sadar, ya? Bisikan itu seperti gema kejujuran yang telat. Orang-orang mulai saling bertanya kepada diri sendiri. Kenapa kami tidak melihat? Kenapa kami terlalu sibuk mengejar pujian? Sampai lupa siapa yang menopang kami dari bawah? Salah satu alumni perempuan, Rani, berdiri perlahan. Ia membawa ponsel di tangannya. Ia membuka galeri foto masa SMA, menggulir cepat, lalu berhenti di satu gambar kelas saat study tour. Foto itu tampak biasa. Semua tersenyum di depan kamera. Tapi di pojok kanan bawah, tampak sosok remaja dengan hoodie abu, berdiri paling pinggir, tak tersenyum, tidak dilihat siapapun. Rani memperbesar gambar itu, lalu memperlihatkannya ke teman sebelahnya. Ini dia, kan? Temannya mengangguk, pelan, dan gambar itu pun beredar dari satu meja ke meja lain. Tak perlu banyak bicara. Cukup melihatnya saja sudah cukup membuat hati serasa diremas. Mereka semua ada di sana. Tapi mereka tak benar-benar hadir satu sama lain. Terutama, tak pernah hadir untuk dia yang kini telah pergi. Bu Mira masih duduk di kursinya. Ia tidak mencoba menenangkan siapapun. Tidak pula memberi petuah. Ia tahu, tak semua luka perlu obat dari luar. Kadang luka yang paling menyakitkan hanya bisa sembuh jika diberi ruang untuk mengalir. Ia menatap kosong ke arah pintu tempat Arman tadi keluar. Lalu, suara kecil terdengar dari arah samping ruangan. Aku pernah minta dia ngerjain skripsiku. Semua menoleh. Yang bicara adalah Seno, bukan siswa paling populer. Tapi dulunya cukup berpengaruh di kelas karena keluarganya kaya. Suaranya serak. Matanya tak berani menatap siapapun. Dia nggak minta bayaran. Cuma bilang, kalau kamu lulus, jangan lupa bantu orang lain. Aku janji waktu itu. Tapi aku lupa. Bahkan, aku lupa dia pernah bantu aku. Kepalanya tertunduk. Aku malu. Kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, semua orang merasa, mereka juga malu. Bukan hanya karena mereka tidak mengakui Arman, tapi karena setelah semua bantuan itu, mereka justru memilih menertawakannya saat ia datang. Indah akhirnya berdiri. Langkahnya pelan. Ia berjalan ke meja panitia, mengambil mikrofon, lalu menatap seluruh tamu. Selamat malam, katanya pelan. Semua menoleh. Suaranya terdengar goyah. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya retak perlahan. Aku tidak akan bicara panjang, tapi aku ingin jujur. Ia menarik napas. Aku pernah minta tolong dia bikin proposal lomba. Aku menang. Aku dipanggil ke Jakarta. Masuk berita lokal. Tapi aku tak pernah menyebut namanya. Bahkan saat aku ditanya, siapa yang membantumu? Aku jawab, aku sendiri. Ia tertunduk sejenak. Dan malam ini, aku sadar. Ternyata keberhasilan itu bukan karena aku hebat. Tapi karena aku pernah dibantu seseorang yang tak pernah kuperhitungkan. Yang bahkan tidak kuundang. Tangis mulai terdengar dari sudut ruangan. Aku malu. Tapi lebih dari itu. Aku bersyukur dia datang. Karena tanpa itu, kita semua akan terus hidup dalam ilusi bahwa kita sukses karena kerja keras sendiri. Ia meletakkan mikrofon, lalu kembali duduk, dan diam kembali menyelimuti ruangan. Malam itu ditutup tanpa musik, tanpa toas, tanpa foto bersama. Karena malam itu bukan tentang perayaan. Malam itu adalah pelajaran. Dan semua yang hadir telah menjadi murid. Sekali lagi, tak satu pun kaki bergerak keluar pintu ketika Arman melangkah meninggalkan ruangan. Semua diam, membeku di tempat. Seolah terbebani oleh beban yang selama ini tidak mereka sadari telah ditanggung oleh orang lain. Seorang yang tak mereka sebut, tak mereka undang, dan tak pernah mereka anggap cukup penting untuk dicari. Malam itu, kepergian Arman bukan semata soal fisik yang menjauh dari tempat.
Tapi tentang seseorang yang akhirnya benar-benar memutuskan untuk tak lagi menunggu pengakuan dari dunia yang terlalu lama menolak mengingatnya. Indah tetap duduk di kursinya. Tapi kini wajahnya tak lagi mencerminkan kontrol atau percaya diri. Ia terlihat kosong, terbungkus keheningan yang dingin. Air matanya tidak jatuh secara dramatis. Tapi justru karena itu, kehancurannya lebih nyata. Ia menyentuh pergelangan tangannya, di mana gelang perak pemberian ibunya bergetar pelan. Seolah ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang berkilau berasal dari usaha sendiri. Dimas masih bersandar di dinding belakang. Kepalanya menunduk. Ia ingin mengejar Arman. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia tahu, tak ada kalimat yang cukup. Apalagi setelah semua yang telah berlalu. Apa yang bisa ia katakan? Maaf. Terlalu terlambat. Terima kasih. Terlalu ringan. Aku salah. Terlalu sederhana untuk luka yang dalam. Bu Mira mengambil tasnya. Tapi bukan untuk pulang. Ia berjalan menuju pintu keluar. Bukan berlari, hanya melangkah perlahan. Sesekali menatap lantai, seperti mencari bayangan kaki yang baru saja meninggalkan tempat itu. Tapi tak terlihat. Ia berhenti di ambang pintu, membuka sedikit daun pintu sebelah kanan, dan hanya menemukan hujan tipis membasahi pelataran hotel. Arman sudah pergi, seperti bayangan yang tak pernah tinggal lama. Ia datang, membawa cermin, dan setelah semua orang melihat pantulannya, ia pun menghilang. Bu Mira menghela napas panjang. Ia tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia guru, seharusnya menjadi orang pertama yang mengenali ketika seorang muridnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi dulu, saat Arman tampak terlalu diam, ia hanya berkata, mungkin dia anak pendiam. Saat Arman terlalu banyak membantu, ia hanya menyimpulkan, mungkin dia hanya ingin merasa berguna. Padahal, mungkin Arman hanya ingin didengar, dianggap ada, dihargai tanpa harus diminta. Di dalam ballroom, panitia mulai membereskan perlengkapan. Taplak meja dilipat, vas bunga dikembalikan ke dalam kotak, sound system dimatikan sepenuhnya. Tak ada musik penutup, tak ada tepuk tangan, tak ada euforia seperti reuni umumnya. Yang tersisa hanyalah aroma bunga segar yang kini terasa kontras dengan suasana hati mereka. Seorang panitia muda mendekati Rifki. Kita nggak foto bareng, Kak? Rifki menatapnya lama, lalu menjawab pendek. Buat apa? Orang paling penting malam ini nggak ada dalam bingkai. Panitia itu terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah reuni mereka, tak satu pun dari mereka mengunggah foto ke media sosial. Tak ada yang menulis caption penuh kebanggaan. Tak ada kalimat, bangga jadi bagian dari angkatan ini. Karena mereka tahu, malam itu bukan kebanggaan. Itu tamparan. Sementara di luar, langkah Arman menjauh di bawah hujan tipis yang makin deras. Jaket lusuhnya sudah basah, tapi ia tidak mempercepat langkah. Kepalanya tertunduk. Tapi bukan karena malu. Ia hanya ingin berjalan dalam diam, seperti kebiasaannya sejak dulu, tidak mencolok, tidak menyita perhatian, cukup ada dan pergi. Di perempatan jalan, ia berhenti sebentar di bawah pohon, mengeluarkan buku lusuh dari tas kainnya. Buku itu masih sama, penuh catatan tangan, potongan mimpi orang lain, dan sketsa-sketsa cerita yang tak pernah ia klaim. Ia menyentuh halaman paling akhir, di mana tertulis sebuah kalimat kecil, yang tampaknya ia tulis sebelum datang ke reuni. Aku tidak datang untuk dikenang. Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka masih punya hati untuk mengingat. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum puas, bukan pula senyum menang. Hanya senyum ringan, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang sudah dipikul terlalu lama. Lalu ia berjalan lagi, menyusuri trotoar yang kosong, melewati mobil-mobil yang tak mengenalinya. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan itu tak mengapa. Karena ia tak pernah butuh dunia untuk merayakannya. Ia hanya butuh jujur pada dirinya sendiri. Bahwa yang ia lakukan dulu bukan karena ingin dipuji. Tapi karena ia tak sanggup melihat orang lain jatuh saat ia mampu menolong. Dan walau mereka memilih melupakannya,
Itu bukan urusannya. Itu urusan hati mereka dengan Sang Pencipta. Karena tak ada yang luput dari pandangannya. Tak ada kebaikan yang tak dicatat oleh langit. Dan Arman percaya, ketika manusia menolak melihat, masih ada Allah yang menyaksikan segalanya dalam sunyi. Di hotel, setelah semua tamu pulang, seorang satpam menemukan selembar kertas jatuh di dekat pintu keluar. Kertas itu basah, tapi tulisannya masih terbaca. Hanya satu kalimat. Tulis tangan. Lurus. Tegas. Kadang, yang kalian sebut bukan siapa-siapa. Justru pernah jadi alasan kalian bisa jadi siapa-siapa. Satpam itu tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia membacanya 2 kali. Lalu menyimpannya diam-diam di dalam saku dadanya. Dan malam pun berakhir. Dengan kepergian paling sunyi, namun paling terasa. Pagi hari setelah reuni itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari bersinar seperti biasa. Jalanan kota tetap ramai, toko-toko buka, lalu lintas padat, dan suara klakson saling bersahutan. Namun bagi mereka yang hadir semalam, hari itu seperti bayangan panjang yang tidak bisa dilewati. Indah duduk di ruang kerjanya, di balik meja besar dengan tumpukan dokumen yang biasanya membuatnya bangga. Tapi hari ini, semua terasa hambar. Pencapaian yang dulu dipajang dengan kebanggaan kini tampak seperti hasil pinjaman yang tak pernah dikembalikan. Ia menatap layar laptop yang menampilkan laman media sosialnya. Kolom, posting baru, terbuka. Jari-jarinya berada di atas keyboard. Namun tak satu huruf pun mengetik. Dalam pikirannya, ada pergulatan. Akhirnya, ia mulai menulis. Malam tadi seharusnya jadi malam kebanggaan. Tapi ternyata berubah menjadi malam kejujuran. Aku ingin meminta maaf, terutama pada seseorang yang tak pernah diminta datang, tapi justru paling layak berada di sana. Arman, kalau kamu membaca ini, aku menyesal karena pernah mengabaikanmu. Lebih menyesal lagi karena saat kamu datang, aku malah merasa terganggu. Tangannya terhenti. Ia menghapus sebagian, menulis ulang, menghapus lagi. Sampai akhirnya hanya satu kalimat yang ia tinggalkan. Beberapa keberhasilan dalam hidupku tidak murni milikku. Ada seseorang yang pernah diam-diam menjadi fondasinya. Ia tekan tombol, unggah. Dan dalam beberapa menit, notifikasi mulai masuk. Teman-teman seangkatannya membaca. Sebagian mengerti maksudnya. Sebagian ikut menulis hal serupa. Dan sebagian hanya diam. Tak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara itu, Dimas duduk di dalam studio podcast miliknya. Ia menatap mikrofon di depannya, ruangan kedap suara yang biasanya jadi tempat ia menyemangati ribuan pendengarnya. Tapi hari ini, ia justru merasa kosong. Ia menekan tombol rekam, dan suara khasnya terdengar. Namun kali ini tanpa kekuatan. Gue selalu bilang ke orang, kesuksesan dibangun dari kerja keras sendiri. Tapi malam tadi, gue sadar itu nggak sepenuhnya benar. Ada seseorang yang dulu bantu gue, yang tulisannya pernah bawa gue menang lomba, yang pikirannya pernah gue pinjam tanpa izin. Dan semalam, dia datang. Tapi kami terlalu terlambat menyadari siapa dia. Dimas terdiam. Nafasnya berat. Tangannya menyentuh dada kiri. Kalau kamu dengar ini, Arman, gue tahu, ini nggak cukup. Tapi maaf, dan terima kasih. 2 kata yang harusnya gue ucapkan bertahun-tahun lalu. Ia mematikan rekaman. Tapi ia tak tahu apakah Arman akan mendengarnya. Bahkan ia tak tahu harus mencarinya kemana. Beberapa alumni lain mulai saling berkabar. Grup chat yang semula dipenuhi foto-foto glamor dari reuni kini berubah menjadi ruang pengakuan. Satu persatu menulis kenangan kecil tentang Arman yang selama ini tak mereka sadari bermakna. Dulu aku pernah minta dia koreksi jawabanku sebelum ujian. Dia yang bantu aku latihan presentasi. Aku bahkan pinjam catatannya, tapi nggak pernah balikin. Semua itu muncul bukan karena mereka ingin terlihat baik, tapi karena penyesalan memiliki cara sendiri untuk mendorong seseorang jujur, meski terlambat. Bu Mira berdiri di depan lemari arsip sekolah. Tangannya membuka map berdebu berlabel, alumni tahun 2008. Ia mencari satu demi satu dokumen,
Matanya menyusuri setiap baris nama. Dan akhirnya ia menemukannya. Arman Bashir. NIS 1200873. Lulus dengan nilai rata-rata cukup. Alamat terakhir. Tidak lengkap. No kontak. Tidak aktif. Kenapa aku tak pernah periksa ini lebih awal? Gumamnya lirih. Ia duduk di kursi ruang tata usaha. Di hadapannya, selembar formulir yang tak pernah diisi penuh. Dan ia sadar betapa mudahnya seseorang bisa hilang hanya karena tidak diurus dengan layak. Hari itu, ia menghubungi beberapa kenalan lama. Mantan guru, alumni lain, bahkan penjaga sekolah. Tapi tidak ada yang tahu di mana Arman tinggal. Tak ada yang pernah bertemu lagi dengannya sejak lulusan. Seolah ia memang ditakdirkan untuk hadir sebentar dan kembali tenggelam. Di sore hari, sebuah video tersebar di media sosial. Bukan unggahan resmi, tapi rekaman diam-diam dari salah satu tamu reuni, ketika Arman berdiri dan mengucapkan satu kalimatnya. Video itu sudah ditonton ribuan kali dalam hitungan jam. Komentar membanjir. Ini tamparan banget. Kita sering lupa siapa yang bantu kita. Siapapun kamu, Mas, semoga kamu baik-baik aja di luar sana. Namanya Arman, kan? Ada yang tahu dia tinggal di mana? Tapi tak satu pun komentar bisa menjawab. Arman tetap menjadi bayangan, datang memberi kesadaran, lalu menghilang. Seseorang mengunggah foto lama. Foto kelas saat SMA. Mereka menandai semua nama. Lalu seseorang menambahkan teks di bawahnya. Yang satu ini nggak pernah ada di tengah. Tapi semua kita pernah berdiri di atas pundaknya. Dan komentar di bawahnya hanyalah satu kalimat sederhana. Arman, maafkan kami yang baru sadar setelah kamu pergi. Penyesalan memang tidak pernah datang tepat waktu. Ia datang setelah semuanya selesai. Setelah kesempatan bicara telah hilang. Setelah orang yang ingin didengar memilih diam. Tapi mungkin justru itu kekuatan penyesalan. Ia menyadarkan tanpa harus memaksa. Ia merubah tanpa harus menghukum. Ia menyesak tanpa perlu suara. Dan malam itu, dalam hati setiap orang yang pernah bersentuhan dengan Arman, ada ruang baru yang terisi. Bukan oleh kehadirannya secara fisik, tapi oleh kesadaran bahwa tak semua yang kita abaikan akan selamanya diam. Sebagian akan datang kembali. Bukan untuk marah, tapi untuk membuka mata. Dan ketika mata itu terbuka, barulah kita benar-benar melihat. Bukan hanya siapa dia, tapi siapa kita sebenarnya. 3 minggu telah berlalu sejak malam reuni itu berubah menjadi malam perhitungan batin. Namun bayangan Arman belum juga lenyap dari benak siapapun yang hadir. Sosoknya yang datang tanpa undangan, berbicara hanya dengan satu kalimat, lalu pergi tanpa jejak, justru meninggalkan bekas yang dalam. Terlalu dalam untuk dilupakan. Di antara ratusan pesan yang membanjiri media sosial, satu pertanyaan muncul berulang-ulang. Siapa sebenarnya Arman Bashir? Bukan sekadar murid yang mereka lupakan. Bukan hanya teman yang dulu mereka remehkan. Tapi seseorang yang ternyata membawa lebih dari sekadar masa lalu. Dan perlahan-lahan, satu demi satu potongan yang tercecer mulai mengarah ke sesuatu yang tak pernah mereka duga. Pagi itu, Bu Mira datang lebih awal ke sekolah. Ia membawa setumpuk map dokumen dan sebuah surat yang datang dari kantor pos 2 hari sebelumnya. Tanpa pengirim. Hanya tercantum satu kata di belakang amplop. Terima kasih. Di dalamnya, ada buku. Bukan buku biasa. Sampulnya sederhana. Abu polos, dengan judul kecil di pojok kanan bawah. Aku tidak pernah ada, oleh Hia Rahman. Bu Mira membuka halaman pertama. Tidak ada kata pengantar. Tidak ada biodata penulis. Hanya daftar isi yang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang terlihat, dan yang disembunyikan. Ia membaca cepat. Setiap bab seolah ditulis dengan nada pengakuan tanpa dendam. Gaya bahasanya kuat, padat, dan menyayat. Tentang masa sekolah, tentang kebiasaan membantu tanpa diminta, tentang tugas-tugas yang dikerjakan demi orang lain, dan tentang malam reuni yang menjadi titik temu dan titik pergi. Bu Mira berhenti di halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat penutup.
Jika aku pernah jadi bagian dari hidup kalian, meski kalian tak sadar, maka aku sudah cukup menjadi saksi bahwa manusia bisa hadir tanpa harus selalu diingat. Tangannya bergetar. Ia mengambil ponsel, mengetik nama penulis, I.A. Rahman. Dan disitulah semuanya berubah. Ternyata, buku, Aku Tidak Pernah Ada, telah lebih dulu terbit secara terbatas 2 bulan sebelum reuni. Dicetak oleh penerbit kecil, tak pernah dipasarkan luas. Tapi komunitas sastra independen sudah lama membicarakannya sebagai karya paling jujur yang pernah mereka baca. Nama penulisnya menjadi misteri. Banyak yang mengira itu nama pena. Tapi jika dilihat baik-baik, I.A. Rahman hanyalah susunan ulang dari nama, Arman Bashir. Indah yang membaca informasi itu dari tangkapan layar yang dikirim ke grup alumni, langsung terdiam. Ia membolak-balik halaman buku yang sama yang dikirim oleh Bu Mira ke rumahnya 1 hari sebelumnya. Ia belum tahu apa yang ia baca waktu itu. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti labirin yang perlahan-lahan memperlihatkan bentuk sebenarnya. Arman bukan hanya seseorang yang membantu mereka lulus. Ia adalah penulis kisah mereka. Dan ia telah menuliskan semuanya jauh sebelum mereka siap mengingat. Dimas tak tinggal diam. Ia menyewa jasa pencari arsip digital untuk melacak jejak si penulis. Hasilnya mengarah pada beberapa tulisan lain di forum-forum diskusi daring, cerpen anonim, dan catatan-catatan pendek di platform blog yang sudah lama mati. Semua memiliki gaya menulis yang sama. Dan di salah satu posting lama, tertulis 1 baris identitas yang tak pernah disorot. Tulisan ini untuk orang-orang yang pernah berdiri di pundakku tanpa tahu mereka sedang diinjak. Dimas menutup laptopnya. Napasnya tercekat. Selama ini, Arman sudah bicara. Tapi mereka terlalu sibuk mendengarkan suara sendiri untuk mendengarnya. Bu Mira memutuskan menyampaikan semua ini ke murid-muridnya melalui sebuah pertemuan kecil yang ia adakan di perpustakaan sekolah. Tidak reuni besar. Hanya 15 orang yang datang. Mereka duduk melingkar, membawa buku yang sama. Membaca bagian demi bagian sambil saling diam. Kadang menahan tangis. Kadang saling tatap tanpa kata. Dan di akhir sesi, saat semua hening, Bu Mira berkata, dia tidak pernah ingin jadi pusat. Tapi dia pernah jadi pondasi. Kalimat itu menggema lebih kuat dari yang lain. Dan mereka tahu, malam reuni itu bukanlah awal dari cerita. Itu hanyalah klimaks dari kisah yang sudah ditulis jauh sebelum mereka sadar sedang menjadi tokoh dalam buku milik orang lain. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar muncul dari komunitas sastra. Buku, Aku Tidak Pernah Ada, akan diterbitkan ulang oleh penerbit besar, karena desakan para pembaca. Tapi penulisnya menolak diwawancara. Tak ada tanda tangan. Tak ada foto. Hanya 1 syarat yang ia kirim lewat email. Jangan sebut nama saya. Saya hanya ingin tulisan saya bicara. Itulah terakhir kalinya mereka mendengar kabar tentang Arman. Namun, kadang dunia punya cara sendiri untuk memberi penghormatan. Tanpa diminta, sekolah tempat mereka dulu belajar memutuskan memberi nama baru pada perpustakaan lamanya. Bukan dengan nama besar seorang donatur, bukan pula guru legendaris. Tapi, Perpustakaan A. Bashir, untuk yang pernah membaca tanpa dikenali. Sebuah papan kecil diletakkan di depan pintu. Sederhana, tapi penuh makna. Dan setiap kali murid baru melewati tempat itu, mereka bertanya, siapa A. Bashir? Maka dimulailah kisah tentang seseorang yang tidak hadir di buku tahunan, tapi menulis buku yang membuka mata semua orang di dalamnya. Arman mungkin sudah pergi, tapi bukan seperti mereka pikir. Ia hanya berpindah tempat. Dari sudut kelas yang dulu ia duduki dengan diam. Ke dalam benak dan hati mereka yang akhirnya mengingat. Bukan karena suara yang keras. Tapi karena diam yang tak pernah benar-benar pergi.